Hero semuanya, kembali lagi bersama saya Zakwan Arif Prasetya dari jurusan PGSD Angkatan 2020. Di video kali ini saya ingin merekomendasikan film-film yang bertemakan pendidikan. Mungkin di saat kalian yang sudah mengerjakan tugas, bingung mau cari tontonan, atau yang lagi sedang menunggu bimbingan skripsi, bimbingan PLP, KKN. Nah, mungkin film-film ini bisa untuk menambah referensi kalian tentang pendidikan atau referensi menjadi guru yang baik. Seperti yang dikatakan Bapak Antonius Alam Wicaksono, di saat kalian ingin menjadi guru, kalian itu ingin menjadi guru yang seperti apa untuk murid-murid kalian. Baik, tanpa menunggu basa-basi lagi, berikut 7 list film yang saya rekomendasikan bertema pendidikan. Let's go! Film yang pertama yaitu Laskar Pelangi. Nah, film ini bercerita tentang kehidupan anak-anak dari kalangan keluarga miskin di Desa Belitung. Mereka bersekolah di salah satu SD tertua di pulau tersebut, yaitu SD Muhammadiyah. Nah, sekolah ini hanya memiliki 10 siswa, sehingga mereka tuh terancam ditutup dan membuat anak-anak tersebut terpaksa tidak bisa melanjutkan sekolahnya lagi. Pemeran film ini diantaranya ada Cut Mimi sama Tora Sudiro dan lain-lain lah. Jadi yang paling utama sih saya ngeliatnya Cut Mimi sih, karena dia sebagai guru di situ kan. Nah, film ini menyampaikan kepada kita bahwa fasilitas pendidikan di Indonesia itu masih belum merata, sehingga masih ada sekolah-sekolah yang sebenarnya sangat membutuhkan bantuan. Selain itu, film ini juga menjelaskan bahwa setiap warga negara, mau itu miskin atau kaya, itu berhak mendapatkan pendidikan. Karakter ibu muslimah yang diperankan Cut Mimi ini benar-benar menjadi sosok guru yang sangat-sangat bisa kita jadikan referensi untuk kalian yang ingin menjadi guru. Nah, dari sikap sabarnya, sikap percayaannya terhadap siswanya, dan semangatnya untuk mengajar itu, wah gila, itu kayak the real guru yang diperlukan di dalam pendidikan. Lanjut, film yang kedua, judulnya Alangkah Lucunya Negeri Ini. Nah, film ini bercerita tentang karakter yang bernama Muluk. Dia tuh lulusan sarjana manajemen, tetapi sudah lama menganggur. Dia melihat peristiwa pencopetan di pasar oleh sekelompok anak terlantar yang dipimpin anak bernama Komet. Agak lucu juga sebenarnya namanya Komet ini ya. Setelah tidak mendapatkan pekerjaan dan merasa prospek membuat proyek sendiri tidak bagus, nah Muluk ini menemui Komet agar dibawa ke markas para pencopetnya. Nah, para pencopet itu terdiri dari beberapa kelompok, yaitu pencopet mal, pencopet pasar, dan angkutan umum. Muluk pun bertemu dengan bos pencopetnya nih, nah, untuk menawarkan kerjasama dengan anak-anak pencopet tersebut. Pemeran film ini diantaranya ada Reza Rahadian, Deddy Mizwa, sama Azrul Dahlan. Nah, film ini sebenarnya termasuk film satir kayaknya, atau film satir yang sedikit menyinggung tentang pendidikan tuh sebenarnya penting nggak sih untuk kita gitu kan? Karena seperti yang kita lihat di kehidupan nyata ya, orang yang sudah memiliki gelar itu belum tentu bisa mendapatkan pekerjaan, bahkan kehidupan yang layak. Sedangkan orang yang mencuri ratusan juta uang yang dalam tanda kutip itu koruptor, bisa hidup nyaman tanpa diganggu siapapun. Nah, scene yang paling saya suka itu saat jeritan ketidakadilan mampu dibawakan karakter Samsul dengan sangat-sangat baik. Tangisannya, habis itu kepedihannya, keputusasaannya tuh mampu buat kita para penonton tuh kayak kasihan ngelihat karakternya nih, karena udah lulusan pendidikan gitu kan, tapi nggak dapat kerja yang layak gitu, dan gajinya juga nggak ada sama sekali yang cocok untuk dia. Sedangkan koruptor yang telah merampas hak mereka, koruptor yang telah membuat mereka sengsara, itu bisa hidup nyaman dan aman. Dan disitulah karakter Samsul tuh, wah teriak-teriaknya tuh seru banget ditonton. Film ini juga menyadarkan saya tentang video anak-anak yang lagi naik itu tentang kekerasan atau pembulian. Nah, di saat nonton film ini, saya tuh mikir, apakah anak-anak yang seperti ini itu sebaiknya bukan di penjara? Nah, jalan terbaiknya apakah bimbingan khusus untuk anak-anak tersebut agar bisa menjadi lebih baik? Kita juga belum tentu tahu kan kenapa anak ini suka melakukan kekerasan, apakah karena kurangnya kasih sayang orang tua, kurangnya bimbingan, terlalu dimanjakan orang tua, atau hal lainnya. Ya, walaupun memang agak susah atau tidak mudah gitu kan mendidik karakter anak menjadi baik, tapi melakukan kekerasan ke anak, apakah itu juga jalan terbaik untuk membalas perbuatannya agar lebih baik? Mungkin kalau kalian ada pendapat silahkan komen nanti ya, bagaimana menurut kalian.
Film yang ketiga yaitu Budi Pekerti. Nah, film ini berlatar tempat di Yogyakarta ketika masih masa itu pandemi COVID-19. Nah, film ini berkisah tentang seorang guru bimbingan konseling atau guru BK yang bernama Bu Prani, diperankan Ine Febrianti, yang berselisih paham dengan salah satu pengunjung di pasar. Ketika perselisihan itu sedang terjadi, tanpa sepengetahuannya, ada seseorang yang merekam dan mengunggahnya pada media sosial. Selanjutnya, video yang telah diunggah tersebut akhirnya viral dan mendapatkan komentar negatif dari netizen. Netizen menilai sebagai seorang guru, sikap Bu Prani tidak mencerminkan seorang guru yang baik dan akhirnya hal ini berdampak ke keluarga mereka juga. Nah, pemeran film ini diantaranya Ine Febrianti, Dwi Sasono, Prilly, dan Angga Yunanda. Film ini bisa dikatakan relate banget dengan kehidupan kita sekarang. Karena ini kan tentang teknologi media sosial, tentang jahatnya mulut netizen. Film ini berhasil banget buat kita para penonton pengen nonjokin para netizen yang ada di film ini. Acting para pemainnya jangan ditanya lagi dah, keren banget asli. Setiap detik ini film seru banget melihat perjuangan Bu Prani yang berusaha mengembalikan nama baiknya. Walaupun ini sebenarnya bukan film horor ya, tapi deg-degan terus. Takutnya gimana ya nanti reaksi para netizennya gitu kan. Kalau Bu Prani yang minta maaf lah, segala bikin video klarifikasi lah. Apakah yakin udah selesai gitu kan? Pasti ada hujatan selanjutnya atau cari-carian netizen. Film ini keluar tanggal 2 November 2023, bisa kalian tonton sekarang di bioskop. Tonton sekarang. Nah, tadi udah beberapa film Indonesia, sekarang yang keempat kita lari ke negara India. Nah, judul filmnya yaitu Three Idiots atau Three Idiots. Film Three Idiots ini berkisah tentang persahabatan tiga pemuda yang sama-sama menjadi mahasiswa baru di kampus teknik bergengsi. Mereka adalah Farhan Quresh, Raju Rastogi, sama Rancho. Nah, ketiganya mengemban ilmu di universitas yang terkenal sangat disiplin dalam menegakkan sistem pembelajaran dan aturannya. Universitas tersebut memiliki sosok rektor yang kejam banget, bernama Profesor Viru atau biasa mereka sebut Virus. Tak ada yang bisa mengubah ataupun berani melawan sistem pendidikan kampus yang sudah bertahun-tahun diterapkan dengan tegas dan ketat. Sampai Rancho muncul. Nah, karakter Rancho nih memang mahasiswa yang unik dan kerap melawan sistem yang ada. Ia nih memang tak setuju dan terkesan menentang pola pengajaran yang sudah diterapkan di kampus Profesor Virus tersebut. Pemainnya yaitu Amir Khan. Nah, film ini berusaha menyampaikan kepada kita bahwa belajar itu nggak harus kok terpaku dengan buku, tapi bisa dengan apapun dan dimanapun. Film ini sendiri seru sekali karena relate dengan kehidupan anak perkuliahan seperti kita. Jadi untuk kalian yang masih kuliah, seru nih untuk ditonton. Selain itu komedinya lucu abis dan enak untuk ditonton kapanpun. Oke, lanjut film yang kelima yaitu Tare Zamir Par. Nah, mungkin agak susah diingat ya. Jadi kalau kalian susah ingat, dicatat aja namanya. Nah, film ini berpusat cerita pada tokoh bernama Isan. Ia adalah anak yang menderita disleksia sehingga mengalami kesulitan membaca dan menulis. Orang tuanya pun merasa malu dan menganggap Isan tuh hanyalah anak yang bodoh dan menyusahkan. Mereka bahkan mengirim putranya ke asrama agar lebih disiplin. Namun cara ini justru membuat sang anak malah down. Tertekan dengan kondisi, untunglah Iksan tuh bertemu dengan seorang guru yang begitu memperhatikannya lah, atau mengerti kondisi Ihsan tuh gimana, yakni Ram Shankar yang diperankan oleh Amir Khan lagi. Film ini cocok banget untuk kalian yang pengen jadi guru bayangan atau guru yang membantu peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, agar lebih mudah menjalani kegiatan di sekolahnya. Film ini menunjukkan bahwa setiap anak itu istimewa, jadi sudah sepantasnya orang tua mengenali dan mau menerima apapun kelebihan dan kekurangan sang anak. Dan para guru juga itu harus mengerti kondisi anaknya tuh seperti apa. Lanjut yang keenam, kita lari ke negara Cina. Nah, judulnya yaitu Big Brother. Berpusat pada seorang pria yang bernama Henry Chen Xia yang merupakan seorang mantan marinir yang pulang dari Amerika Serikat untuk dapat mengambil pekerjaan. Henry Chen menjadi guru sekolah menengah yang mana Henry Chen itu ditugaskan oleh kepala sekolah yang bernama Patrick Lin untuk mengajar kelas yang dipenuhi oleh siswa-siswa yang bermasalah. Permasalahannya itu gimana? Ya anda mau dengar guru, ngerokok lah, pokok waduh kacau lah banget. Nah, film ini walaupun titik fokusnya tentang pendidikan ya, film ini menambahkan sedikit bumbu action sehingga seru untuk ditonton. Dan cara gurunya itu mengajar
dan mencari tahu masalah latar belakang murid tuh keren banget, dan bisa kalian tonton gimana cara gurunya itu. Pemainnya itu yang memerankan Henry Chen itu Donnie Yen. Mungkin kalian pernah nonton Ip Man, nah itu tuh yang jadi Ip Man-nya tuh itulah dia. Oke, habis dari Cina kita lanjut lagi terbang ke Jepang. Nah, seperti yang kita tahu ya, orang Jepang tuh fantasinya ya absurd gitu kan, tapi bisa dibilang kreativitas juga sih, karena banyak hal yang gimana ya, pemikiran mereka tuh bisa jauh gitu dari kita gitu kan. Nah, tapi bukan berarti karena fantasi mereka terlalu tinggi mereka nggak bisa bikin film pendidikan juga. Ada kok film pendidikan yang bisa saya rekomendasikan dari negara Jepang, yaitu judulnya Ansatsu Kyoshitsu. Nah, sinopsisnya itu, ini bulan itu udah hancur dan bentuknya itu jadi cuma bulan sabit. Nah, oleh makhluk super yang berbentuk gurita. Lalu setelah itu bumilah yang menjadi target selanjutnya. Tetapi dia menawarkan akan menunda penghancuran ke bulan Maret tahun depan, asalkan diberi kesempatan mengajar sebagai wali kelas 3E di SMP Kunigauka Kuniya. Murid-murid kelas itu pun ditugaskan oleh pemerintah untuk membunuh makhluk tersebut yang mereka namai Koro Sensei, atau ya guru yang harus dibunuh lah arti namanya, dengan janji hadiah sebesar 10 miliar yen kalau mereka berhasil membunuhnya. Akan tetapi tugas ini terbukti sangat mustahil karena dengan kecepatan 20 Mach dan berbagai kekuatan supernya, Koro Sensei selalu berhasil lolos dari rencana-rencana pembunuhan oleh muridnya. Lalu yang membuatnya lebih rumit, ternyata Koro Sensei adalah guru terbaik yang para murid kelas E pernah dapatkan. Kalau kalian bosan dengan kehidupan yang realistis, film ini cocok kok untuk kalian yang pengen ada cerita fantasinya, namun ada nilai pendidikannya. Nah, jadi selain ya menghayal sedikit tapi ada belajarnya juga, ini cocok kok. Film ini sebenarnya berawal dari komik, terus lanjut adaptasi animenya juga, dan sekarang ada live actionnya berjumlah 2 movie. Jadi kalau kalian udah nonton pertama, lanjut lagi film keduanya. Film ini sebenarnya untuk kekerasan enggak juga sih bisa dibilang, karena walaupun memang ditunjukkan mereka ini pakai pistol ya, itu kan pistolnya juga pistol mainan gitu, dan pelurunya itu peluru karet gitu untuk membunuh Koro Sensei-nya. Jadi bisa dibilang aman lah untuk film pendidikan atau film untuk yang ditonton semua umur. Nah, terus karena ini filmnya jadi live action ya, yang berawal dari komik atau anime, jadi tidak semua unsurnya itu dimasukkan ke dalam live actionnya. Jadi kalau kalian mau nonton live action ya nggak masalah, tapi kalau mau lebih lengkap, kalian mungkin bisa coba nonton anime atau komiknya juga. Oke, tadi adalah 7 list film yang saya rekomendasikan yang bertemakan pendidikan. Mungkin kalau kalian punya film pendidikan lainnya bisa kalian komen ya. Nah, dan sekian dari saya, terima kasih.